Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune teman-teman. Ini udah jarang sekali upload di channel Rio Purba karena kesibukan ya, maklum aja. Aku juga baru mengurus ya, ada keluarin e-course atau kelas online di Rumpi Design ya, rumpidesign.com, itu kelas desain mockup. Cek aja di Instagramnya Rumpi Design ya, kalau teman-teman tertarik belajar desain mockup. Oke, jadi kali ini ya sesuai permintaan kalian, Bang kapan RLS, Bang kapan RLS. BTW RLS itu ternyata nama penyakit cuy. Aku dikasih tahu temanku, tapi nggak apa-apa lah ya, udah terlanjur namanya RLS, kita majuin aja terus ya. Redesign logo subscribers. Jadi di sini aku udah pilih ada 5 logo yang bakal aku redesign buat teman-teman yang memakai tagar Rio Purba dan tagar desain logo _RP. Nah, di situ akan aku pilih 5 dan akan aku redesign di video kali ini. Langsung di sini ya. Oke, langsung aja daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai redesign logonya. Yuk. Baik teman-teman, sebelum aku redesign logo-logo kalian ya, aku mau tunjukin dulu hasil mockup yang akan kita bahas di kelas mockup nanti. Ya promo dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi kira-kira hasilnya nanti kayak gini. Ini ada banyak studi kasus pembuatan mockup ya, dari desain mockup 3D kayak gini. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah kayak gini ya, itu diolah dari pure kosong ya. Misalnya dari dinding kosong kayak gini kan, kita mulai step by step sampai itu jadi kayak gini teman-teman. Dan itu dinamis, bisa diganti-ganti logonya di dalam smart object-nya kawan-kawan. Oke. Nah, kayak gini kan. Dan itu teraplikasi dengan bagus. Kemudian ada banyak lagi studi kasus di dalam kelas mockup ini untuk membuat mockupnya. Salah satunya juga membuat mockup stiker yang di atas gelas kaca misalnya, jendela kaca kayak gitu kan. Biasanya itu kan di cafe atau di barbershop ya, restoran kayak gini kan. Nah, ini aku ambil fotonya dari jepretan asli, foto kayak gini, dan aku olah menjadi stiker kayak gini. Nyata kan? Jadi ini videonya step by step sekali teman-teman. Dari awal aku jelasin. Nah, ini foto aslinya ya. Ini foto aslinya ya, dari hasil jepretan. Terus sampai nanti dia diolah menjadi mockup ya. Itu step by step aku ajarin ya, aku bimbing teman-teman. Oke. Sampai dia akhirnya jadi seperti itu ya. Dan ini bisa diganti-ganti kalau nanti pembeli mockup kita membeli mockup kita terus dia ganti desain di dalam mockupnya itu menjadi logo dia, itu bisa teman-teman, itu bisa. Jadi ini tujuannya adalah supaya teman-teman bisa tahu dan ngerti cara buat mockup dan bisa jual mockup itu ke marketplace luar negeri kayak Creative Market, Envato, Graphic River, Freepik dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi ada banyak studi kasusnya dari awal sampai nanti di sini aku ajarin ini ada tips open shop Creative Market ya. Sampai nanti cara jualnya, cara uploadnya semuanya kita pelajarin. Dan di dalam grup ya, di dalam grup kelas mockup ini kelas mockupnya udah berjalan, kira-kira sudah ada 60-an orang yang bergabung, yang join kelas ini, dan banyak teman-teman peserta kelas ini yang sudah request ya. Jadi ke depan bakal banyak tambahan-tambahan materi ya di dalam kelas mockup ini teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen belajar cara ngasilin duit dari desain mockup ya, join aja ke kelas ini. Cukup bayar sekali aja di awal, itu nanti teman-teman bisa dapat update materinya selamanya. Oke, itu nggak perlu berlangganan kan? Oke, jadi itu dulu dia sedikit promosinya. Jadi kita langsung aja mulai redesign logo subscribers. Aku nggak tahu episode berapa nanti, kalian lihat aja, kalian hitung aja ya. Jadi di Instagram itu desain logo RP ini udah cukup banyak cuy. Desain logo RP ya. Desain logo itu muncul di kolom baris pertama gini lah ya. Langsung kelihatan desain logo _RP. Dan sudah ada 20.000 postingan cuy. Tapi yang aku buat bingung, ini banyak kali yang desain-desain yang lain selain logo cuy. Jadi aku udah pilih-pilih sebelumnya ya, supaya nggak bingung milih-milihnya terlalu lama. Jadi aku udah pilih ini pertama dari Fart Design 20. Kemudian yang kedua ada Meraki Design dengan bunga kopi teman-teman. Yang selanjutnya ada Roy Marketing ya, ini dari Arkanzak ya. Kemudian ada DR Design dari Jepara, ada E-Purpose. Ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim, sayembara logo. Ya, ini sayembara ya, tapi nggak apa-apa, kita akan redesign. Kemudian ini ada Alan Brand, Alan Brand, anak Medan ini pasti, Alan Brand.
Kemudian ada secangkir desain, wis, secangkir desain. Kayaknya anak indie nih ya. CRG ini kayaknya logo properti. Jadi langsung aja kita redesign ya teman-teman. Kita mulai dari secangkir desain. Ini ada CRG ya. Sekilas ini logonya udah bagus, udah simple ya, udah readability-nya bagus. CRG ya, CRG ini logo properti karena di sini ada lambang rumahnya. Tapi yang mau aku concern di sini lambang rumahnya ini, atap rumahnya. Kalau kita menggunakan plug-plug seperti ini kan pasti udah generik lah ya. Atap rumah ya memang seperti itu rata-rata. Ya, jadi kalau kita cari di Google ya pasti banyak lah kayak gini-gini. Nah jadi aku berpikir kenapa nggak itu kaki huruf R-nya aja langsung digunakan teman-teman ya. Nah aku penasaran sih, jadi kita langsung coba buat aja teman-teman. Oke, di sini. Karena itu tadi menggunakan kayak logo sans serif dan itu bagus bulatannya ya. Jadi coba kita pilih di sini yang font kayak gitu, kayaknya Poppins ya, Poppins. Oke, ups, belum kepilih. Poppins. Nah, kan kayak gitu ya. Poppins, kemudian ini kita besarin jadi 256 misalnya. Kemudian kita rata tengahin. Oke, kita pilih dia bold kali ya, atau semi bold. Semi bold. Oke. Oke, sudah. Nah, jadi tinggal kita outline dulu, create outline, kemudian baru kita modifikasi nih, ya. Oke, banyak yang nanya, Bang, kalau misalnya buat logo dari font itu bisa nggak dari tulisan dari font yang ada di komputer? Ya, jawabannya tergantung ya. Itu fontnya itu kalian download lisensinya apa? Kalau Poppins ya Creative Market, Poppins terus Montserrat ya itu kan free for komersial, mau kalian pakai untuk project apapun tetap aman ya. Oke, selama nggak kalian jual lagi tuh fontnya, karena sementara gratis ya kan kalian jual fontnya, wah itu nggak bisa teman-teman. Oke, nah ini udah kita modifikasi sedikit. Terus di sini kita mau buat seperti yang jendela rumahnya kayak window gitu. Ya dari ini aja rectangle tool ya, kemudian di sini kita pasang rectangle satu lagi, itu kita kasih lebar ya sekitar 2 atau 3 lah ya, 3. Terus ini kita kasih besar ya 50. Oke. Jadi ya hati-hati ya, kadang sebagai desainer logo ya pasti kita ada hilafnya ya. Jadi pastikan sebelum nanti udah kita desain kan dengan sebuah desain font, pastikan nanti sebelum hover project ya di handover ke klien itu pastikan udah aman semua teman-teman, mulai dari penggunaan fontnya, terus juga kalau ada gunakan ilustrasi atau pattern kalian download dari Freepik atau dari manapun, pastikan dulu, baca dulu lisensinya. Oke, kita kurangin sedikit. Oke, ini kita ratain dengan kaki dari huruf R. Nah, sudah ya. Terus kita celahnya ini kita masukkan di tengah-tengah ini kakinya nih. Oke, seperti ini. Terus kita tinggal tambah di sini seperti atap rumah warna putih, cuy. Kayak negative space-nya ya. Oke, gimana nih menurut kalian? Oke, agak besar kayaknya ini negative space-nya, jadi kita akan coba turunin 1, 2, 3. Oke. Nah, kayak gini teman-teman ya. Satu lagi mungkin ini huruf G-nya. Ini nggak full lingkaran kayaknya, jadi kita bisa modifikasi aja. Kita modifikasi. Nah, ada pertanyaan lain. Kita modifikasi buat logo dari modifikasi font bisa nggak? Ya gimana ya? Ini soalnya lisensi ini agak sensitif teman-teman ya, jadi nggak bisa sembarangan ya. Jadi beberapa kalau kita kenal dengan dengan kreator fontnya, itu beberapa kita kita tanya dengan kreator fontnya, kira-kira bisa nggak kita modifikasi ini untuk kita buat logo. Ya beberapa jawab bisa, beberapa jawab tidak ya. Jadi ya tergantung juga. Jadi pastikan aja teman-teman tanya ya kepada si kreator fontnya. Oke.
Karena ada beberapa project kita yang seperti itu teman-teman. Ya, kita olah dari font yang sudah ada sebenarnya. Walaupun kita jaga memang supaya hasil akhirnya itu tidak sama dengan font aslinya teman-teman. Itu harus kita jaga karena percuma kalau kita modifikasi dari font terus hasilnya itu sama dengan mirip-mirip ya, nggak jauh beda dengan font aslinya. Jadi itu sama aja. Nggak boleh kayak gitu teman-teman. Oke. Ini kok kayak gini? Ya ini aku aktifkan supaya kelihatan cuy. Kalau warna hitam semua kan nggak kelihatan. Jadi tekan Ctrl Y itu kelihatan kayak gini ya. Jadi dengan wireframe kayak gitu teman-teman. Jadi aku mau hapus G aslinya. Nah ini tinggal ada lingkaran kayak gini ya. Lingkaran tinggal aku potong dengan Shift M. Ini aku matiin, ini juga aku matiin, dan ini tinggal dipendekin. Oke, tinggal aku satuin lagi dengan Shift M, satuin. Bim salah bim. Jadi huruf G ya. Kok bisa kayak gitu? Anjuy. Oke. Udah jadi coy. Ini kita rapetin, ini kita rapetin. Nah, tinggal kita di sini ya, ini kita juga lakukan Shift M, kita matiin yang tidak perlu. Tinggal kita semuanya kita Pathfinder di sini Unify. Udah, kita ganti warna biru coy. Warna biru. Oke. Oh, ini birunya nggak cerah, pasti ini dia CMYK. Nah, kita jadikan di RGB karena ini kan nggak dicetak ya, kita hanya untuk demoin aja nih di episode RLS. Nah, udah jadi yang pertama. Daripada dibuat generik ya, atap rumahnya kayak gitu, lebih bagus kita langsung incorporated ya. Kalau bahasa kontesnya tuh sering gitu. Jadi di atap rumahnya itu the rooftop ya, the roofnya ya. Kita buat incorporated with the R letter ya. Kayak gitu bahasa-bahasa kontesnya dulu cuy. Jadi ini dia, gimana menurut kalian? Lebih suka yang versi asli atau versi redesign-nya? Silahkan vote di pojok layar kalian ya. Kalau kalian vote yang ini nggak masalah juga cuy ya. Jadi namanya selera orang beda-beda kan. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu dari Alan Brand. Kita lihat dulu Sahabat Butik, Sahabat Butik. Ini aku udah suka nih logonya. Simple ya, simple. Terus juga feminim ya. Sesuai lah Sahabat Butik kan. Butik ya rata-rata feminim kayak gitu. Ini dari flower itu, oh ini mungkin ya flower dari kayak daun atau bunganya itu. Yang setengah seperempat lingkarannya. Kemudian S, ya ini huruf S sih. Ini kelihatan huruf S. Kemudian box. Nah, boxnya ini kayaknya kurang kelihatan nih. Boxnya dari mana nih box? Box ini bukan box sih. Ini nggak tahu juga nih ya. Terus ini ambigram. Oh, ambigram ya. Ini kalau ketika ambigram itu ketika logonya itu diputar 180 derajat itu look and feel-nya tetap sama teman-teman. Ya, kalau diputar. Nggak percaya? Coba putar aja kepala kalian itu sambil nengok laptopnya. Atau kalau HP putar coba ya. Itu pasti tetap sama teman-teman. Jadi itu namanya ambigram. Tapi yang aku mau concern di sini yang ininya sih, yang ujung S-nya ini teman-teman. Ujung S-nya ini ya. Jadi aku nggak tahu ini kenapa berlebihan ke sana gitu. Kenapa nggak dipasin S-nya atau dibuat lingkaran aja sekaligus ya. Coba kita buat lingkaran aja teman-teman. Ini terpaksa kita harus buat lagi sini. Oke, sebentar. Kita lihat polanya dulu. Oke, ini dari seperempat lingkaran, terus ini ada lingkaran lagi. Oke, udah tahu. Oke, coba kita buat ya teman-teman. Kita buat dengan grid kayak gini ya. Terus kita naikkan, udahlah 10 aja biar kelihatan ya. Kemudian dia rumusnya tuh kayak gini teman-teman. Itu ditarik. Oke. Oh sorry. Kita kecilin dulu sedikit. Terus ini juga ditarik kayak gini kan. Nah, terus ini dimundurin ke setengah. Makanya tadi aku bilang seperempat lingkaran cuy, seperempat ya. Ini kan udah kelihatan kan yang ininya ya kan. Oke, tinggal kita buat bawahnya. Buat bawahnya berarti, nah ini tarik lagi, satu lagi. Oke. Ini harus pas cuy, supaya bisa dipotong nanti. Kalau dia berlebih sedikit aja kayak gini, nah itu nggak bisa dipotong cuy. Harus pas.
Makanya teman-teman aktifkan kalau mau main kayak gini-gini, grid-grid kayak gini, aktifkan dia view, terus smart guides, terus snap to point ya, supaya dia lengket gitu. Oke, setelah itu udah selesai sih kayaknya, udah selesai. Ini kita mau buat lingkarannya, kita gandain dulu satu, kita sisakan, terus kita Shift M, kita hapus yang nggak perlu cuy. Ini, oke, ini kan, nah ini dia S-nya kan, ini dia S-nya. Terus tinggal kita ini grup, kita rata tengahin nih dua-dua. Oke. Nah ini dia teman-teman. Ini dia. Ini kan kalau si Alan Brand kan ini pakai apa sih? Ini bentuk apa? Bentuk kayak rounded box kayak gitu ya, rounded box ya. Tapi dia di roundedkan sekali deh supaya kesannya cute, feminim kayak gitu. Tapi kalau di sini menurut aku ya mending lingkarin aja, karena di sini ada berlebih yang kita nggak tahu itu untuk apa. Cuman ya lagi-lagi nanti kalian tinggal vote aja ya, yang mana paling kalian suka. Terus di sini kita coba panjangin dengan kasih garis. Oke, ini coba juga dipanjangin. Oke, sudah. Sesuai dengan ini ya, si Alan Brand ini ada manjangin garisnya. Terus kita pakai di sini Shift M, kita hapus yang ini cuy. Nah, agak aneh juga ya. Dia antara dua nih bisa nih. Kalau kita nyatuin, kita gandakan dulu. Kalau kita satuin ini, klik kanan join. Ini juga klik kanan join. Ini kalau kayak gini dia ada berlebih nih titiknya cuy, makanya dia lebih kayak gini. Jadi kita coba hapus dulu satu, coba kita tarik. Nah kan ada lebih kan, kita matikan dulu. Nah kita hapus dengan tanda kurang pen toolnya. Oke, dia antara dua bisa ini cuy, atau kita lebihkan aja sekaligus yang kayak Alan Brand. 1, 2, 3, kemudian ini 1, 2, 3. Nah kayak gitu ya teman-teman, dia antara dua nih, antara dua. Tapi kayaknya konsep si Alan Brand ini bagus ya, dilebihkan kayak gitu ya. Oke, kalau ini nggak kelihatan huruf S nya nanti. Coba kita buat ini aja, terus kita tebalin lagi. Oke, 20. Nice ya. Kita panjangin dikit. 1. Oke. Terus kita kasih warna ya, warna butik. Butik warnanya pink ya. Kita double klik, kita pilih pink agak soft gitu ya. Pink kemerahan biasanya. Nah, coba. Waduh, ini pink pekat cuy. Kita agak kasih agak merah dikit supaya dia merah di 5 bagus. Oke. Nah, sudah ya. Setelah itu kita tinggal kasih namanya itu namanya apa? Sahabat butik cuy, sahabat butik. Coba kita kasih sahabat butik. Aduh, ini terlalu besar cuy. Kita kasih dia 64, coba 64 boleh lah. Sahabat butik, ini huruf B-nya besar, S-nya besar. Terus kita kayaknya di sini oke nih. Sahabat butik, kepanjangan coy. Supaya balance dia kita buat kayak gini aja biar berisi. Oke. Kita kecilin lagi mungkin jadi 48. Nah, kita rapetin sahabat butik. Oke, jadi cuy. Jadi, oke. Nah, kira-kira kayak gini cuy. Jadi supaya nggak terlalu pekat dia ya. Jadi ini kita warna hitamnya kita pilih dulu warna merah kayak gini kan. Terus tinggal tarik miring diagonal kayak gini. Nah, jadi hitamnya itu hitamnya tetap di pink ya, di warna pink kayak gini. Cuman kita mainkan hue-nya, hue saturation-nya. Beda kan? Teman-teman perhatikan coba. Yang antara ini kita Ctrl Z. Nah, ini hitam pekat, cuy. Ini hitam, tapi kita ambil dari pink, cuy. Nah, oke. Ini dia untuk yang kedua, sahabat butiknya.
Oke. Nah, kalian vote coba. Mau ya, kalian pilih yang versi asli, Allen Brand, atau versi yang redesign ya. Nah, selanjutnya adalah ada dari Dr. Design, DR Design ya. Ini E-Purpose. E-Purpose, oke. Ini udah kelihatan sih, bentuk E-nya itu pasti diambil dari buku kan, dari buku. Cuman permasalahannya adalah ini warnanya terlalu ramai cuy. Ini ada berapa warna nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 warna. Ini tambah ini 11, 10 ya. Kita genapin 10 warna. Dan agak susah cuy kalau nanti ini warnanya dicetak ya. Pasti ini warna oranye dengan warna kuning oranye ini akan sama gitu ya. Samar kayak gitu. Jadi agak susah kalau kita gunakan logo itu banyak warna. Kecuali hanya digunakan secara digital. Kemudian ini nggak konsisten. Di sini kan E-Purpose-nya itu kan diambil dari huruf awal, sedangkan huruf awal E-Purpose-nya itu huruf kecil. Nah, jadi ini kurang konsisten menurut aku ya kalau dijadikan sebuah logo. Mending huruf E kecilnya aja dibuat seakan-akan itu logo, seakan-akan itu buku. Langsung aja kita praktekkan ya teman-teman. Ini E kita besarin. Oke. Kita besarin, terus rata tengah. Nah, kayak gini kan. Kita outline kan dulu supaya kita bisa macam-macamin. Outline, oke. Nah, kita mau buat bukunya gimana nih? Ini mungkin ekornya ya, kakinya, kaki E-nya. Coba kita. Oke. Ini kita send to back, terus ini kita warna putih cuy. Nah, mungkin gini aja kali ya. Kayaknya bisa sih, kayaknya bisa. Ini kayaknya kita geser, 1, 2, 1, 2. Oke. Terus ini kita geser lagi, 1, 2, 1, 2. Oke, kita bawahkan lagi. Sorry. Ini berarti kita doublekan lagi coy. 1, 2. Buat paling bawah, terus kita geser lagi 1, 2, 1, 2. Oke, mungkin satu lagi coy. Kita gandakan 1, 2, paling bawah 1, 2, 1, 2. Oke. Nah, ini yang buat ribet nih sampai ke atas ya. Sebentar. Jadi kita akan coba pakai gini aja. Bentar. Sebentar. Ini kita geser dulu min 400. Oke, dia ke samping dulu. Terus ini kita satu-satu eksekusi cuy. Kita kasih dia di sini minus front. Terus kita hapus yang ininya. Oke, sudah. Kita eksekusi yang lapis kedua. Kita minus front lagi. Minus front. Kita hapus yang ininya. Kita eksekusi yang ketiga. Minus front. Baru kita hapus yang atasnya. Nah, sudah. Tinggal kita geser tadi 400 ya. Nah, sudah nih. Ya, kayak lapisan buku itulah. Aku nggak yakin juga ini untuk untuk yang konsep kayak gini, yang konsep ini ya. Cuman ya namanya redesign logo subscribers itu dilakukan dalam 5 menit ya. Bisa dapat kayak gini aja udah bersyukur kali cuy. Oke. Jadi ada yang nanya, jadi beberapa kali ada yang nge-tag cuy. Ada yang nge-tag, "Bang, logo redesign lu itu dijiplak cuy." Ada di Instagram beberapa kali mereka temu kan. Cuman aku berusaha nerangin kalau proses redesign logo, ngedesain logo itu harus dilakukan ada tahap-tahapannya. Jadi kita ngeriset, kita briefing dulu di awal, kita ngeriset, terus sampai akhirnya udah jadi logonya kita pastikan juga itu logonya belum ada. Sedangkan RLS ini itu kan aku nggak sempat ngeriset cuy. Itu kita kalau lakukan riset itu satu logo itu bisa didesain 2-3 minggu cuy. Nggak siap-siap RLS kita ya cuy ya kalau 2 minggu direkam ya. Jadi ini dilakukan aku langsung, nggak ada proses riset, nggak ada proses briefing sama kliennya karena kliennya nggak ada kan. Ya udah, jadi ya have fun aja, having fun aja. Pokoknya logonya selesai ya udah, aku kasih lihat cara buatnya, ya udah kayak gitu aja. Jadi wajar sekali kalau misalnya kalian ada nemukan logo-logo yang
mirip kayak gini cuy. Di internet itu wajar sekali ya. Namanya aku nggak ada riset ya, nggak ada riset sama sekali. Oke. Tapi ada beberapa kali memang yang mungkin kayak gini. Alan Brand ini kan memang kayaknya unik sih ya, yang Alan Brand ini. Oke. Dan ketika aku redesign ya pasti hasilnya unik juga teman-teman. Karena hasil dari Alan Brand aja nih udah unik kan. Jadi kalau misalnya kalian ada lihat di internet kayak gini ya, kayaknya sih itu di apa ya, plagiat dari sini cuy, dari RLS kita cuy. Tapi ya udahlah, aku kadang orangnya nggak mau ribet-ribet juga cuy. Oke. Jadi kalau yang plagiat itu UMKM atau apa, aduh, aku malas. Tapi kalau misalnya dia kayak kasus Yoga Perdana kemarin kan, dia itu udah punya booth, dia di franchisein ya. Itu kayaknya, nah itu baru kita akan fight cuy, kita akan fight. Tapi kalau hanya dia dagang di pinggir pasar, terus dagang gorengan, terus dia pakai logo aku, ya paling kita edukasi aja sih, kita edukasi dan nggak sama sekali nggak kita fight, nggak kita counter coy. Oke, daripada kosong kayak gini teman-teman, aku kayaknya lebih baik dia dipasang jadi pakai lingkaran, ya supaya nggak kosong kayak gini kita pasang pakai lingkaran, kita kasih dia warna putih, send to top. Udah kayak gini aja. Loh, simple kali bang. Ini kan e-purpose ya. Ya namanya suka-suka aku ya kan. Having fun aja cuy. Jadi ini dia kayak ada lapisan bukunya, lapisan buku namanya kayak. Terus kalau kita lihat itu di perpustakaan itu kan pasti ada kayak rak-rak buku kan. Ini rak-rak bukunya nih, tingkat 1, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 4 ya kan. Terus ini kayak lembaran buku juga ya. Itu aja lah, pokoknya dihubungkan aja lah ya. Oke, selesai, kita langsung lanjut ke Zaki Arkan, ya Arkan Zak. Di sini ada Roy Marketing. Ini logonya juga bagus, simple ya, profesional. Tetapi yang aku mau concern ini banyak sekali aksennya, Mas. Jadi di R ini ada aksen merah, di O ini ada simbol yang ditanamkan, ada negative space-nya ya. Itu ada kayak apa nih ya? Kayak apa sih ya? Kayak bubble chat tapi dibalik ke atas gitu. Terus I-nya juga pakai aksen juga warna merah. Jadi terlalu banyak menurut aku teman-teman. Jadi kalau kita simpelkan aja, ya kayaknya itu lebih bagus ya. Kalau kita lebih buat simple gitu. Terus ini kebetulan pakai sans serif dan modern juga ya, kita pakai Poppins lagi lah ya. Pakai Poppins. Bah. Jadi semuanya pakai Poppins cuy, dari CRG, Sahabat Boutique sama e-purpose sama Roy cuy. Ini unik nih cuy. Nanti aku coba buat di judulnya nih. Redesign logo subscribers pakai satu font, wis. Redesign 5 logo pakai satu font cuy. Oke, kita align kan rata tengah. Ini, nah jadi lebih mending, aku nggak tahu ini artinya apa, nggak tahu ya. Itu ya si desainer logonya yang tahu kan. Jadi mending kita, aku mengadaptasi aja langsung dari dia, walaupun nggak tahu filosofinya apa. Jadi langsung aja di sini. Oke, kayak gini aja ya. Jadi ini kita modifikasi dulu, create outline. Kemudian tinggal kita ini aja. Ini ungroup dulu. Tinggal kita potong minus front pakai Pathfinder. Nah udah, ini udah bisa kita warna merahin coy. Oke, warna merah. Kita naikin paling atas. Nah sudah cuy. Terus lebihnya warna abu-abu kehitaman, warna grey, merah juga tapi kita ambil greynya, kurang grey cuy, kurang grey. Kita naikin lagi. Oke, kayaknya segini aja. Roy, udah kan? Jadi lebih simple juga dan lebih mencolok perhatian gitu. Kenapa nih I-nya kayak gitu tuh? Pasti ada maknanya tuh. Ketimbang ketika kita mainkan semua aksennya itu di setiap huruf. R-nya ada aksen, O-nya juga ada simbol tersembunyi, I-nya juga ada simbol tersembunyi dan ada aksen merahnya juga. Jadi orang akan ngeblur gitu ya, samar jadinya. Jadi terlalu banyak concernnya. Jadi lebih bagus di concernnya di satu huruf aja teman-teman. Kayak gini ya. Terus kecuali itu satu makna, tapi dia berdampak ke semua huruf.
Misalnya itu ada pernah aku lihat itu kayak apa ya, simbol kayak kepotong kayak gitu kan. Jadi dia motong beberapa huruf kayak gini. Nah ini kan satu simbol memang, tapi efeknya itu, dampaknya itu ke banyak huruf kan. Nah tapi ini kan berbeda dia. Konsepnya ini ada satu makna, ini satu makna, ini ada satu makna. Jadi terlalu banyak maknanya. Jadi menurut aku disimpulkan kayak gini aja ya. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan marketing. Tinggal kita ubah change case uppercase. Udah cuy, marketing kita samain warnanya. Ups, sorry. Ini kita nolin dulu cuy. Kita nolin baru rata tengahin. Rata tengah. Oke, baru kita panjangin nih. Apa namanya nih? Letter spacingnya ya. Nah, ini kayak gini. Atau bisa juga ini dikasih background cuy. Yang sama lebarnya dengan huruf logo mark ya, word mark yang di atas. Kita kasih warna merah aja. Ini kita kasih warna putih. Kita rapetin. Nah, kayak gini cuy jadinya kira-kira. Kayaknya mending yang ini aja ya. Kita rata tengahin. Oke, jadi kalian vote yang mana? Mau pilih yang asli Roy Marketing dari Arkan Zak atau versi redesign ya? Voting di situ. Kita next ke bunga kopi cuy. Bunga kopi dari Meraki Design. Ini asik sih sebenarnya. Aku suka nih yang kayak pohon itu ada kopinya ya. Terus itu di tengah-tengah negatif space-nya kopinya itu ada kayak akar kayak bertumbuh kayak gitu ke arah atas, itu bagus cuy maknanya, filosofinya. Tapi yang aku kurang seret ini tulisannya mas, ya Meraki Design nih. Ini tulisannya, jadi kita coba akan buat, bisa nggak diambilnya? Nah ini ada kebetulan yang kosong, kita coba screenshot. Kemudian kita masukkan dulu screenshotannya itu. Mana nih? Desktop. Ya ini ya. Kita masukkan kemari. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya dengan the power of magic cuy, kita di sini lakukan image trace. Image trace ya, tracing ya. Jadi kita mengubah foto itu menjadi vektor, expand, kemudian di sini kita hapus warna putihnya. Oke. Nah, ini udah jadi vektor ya, udah jadi vektor, tinggal kita ubah jadi warna coklat. Oke, sorry, ini kok warna hitam, dia berarti edit colors, change to RGB. Nah, terus kita warna coklat ya. Oke, sudah warna coklat, kita rata tengahin, kemudian dikasih bunga kopi cuy. Bunga kopi kan, kayak gini, warnanya sama. Nah ini kayak yang atas ke bawah ini kan, atau kita buat di sini aja bunga kopi. Nah ini yang tebal. Bold udah pas, bunga kopinya ini yang regular. Udah, terus kita kecilin. Oke. Oh sorry, sebelum dia ditambah line spacing dia harus kita rata tengahin dulu supaya pas rata tengahnya. Oke, baru kita tambah line spacing. Nah, gini aja cuy. Bunga kopi ya. Kita coba rata tengahin semuanya, naikkan lagi, kita sampai batuk cuy. 125%. Oke, kayak gini kan bunga kopi. Terus kita buat di sini 1080 warna coklat. Oh, ini 1000. Kita ini tinggal mainkan hue saturation-nya. Kita pilih warna kayak krem kayak gitu paling bawah, baru rata tengah cuy.
Sentuhan terakhir mungkin karena ini kayak ngambang, kita buat di sini warna hitam. Oke, hitam, terus kita kasih efek blur, Gaussian blur. Di sini kita masukkan 20, oke 20. Terus sentuhan terakhir, tinggal kita mepetin ini. Oke, ini juga 1, 2, ini juga 1, 2, kita nih 1, 2, 1, 2. Oke, kemudian ini opacity-nya kita turunkan menjadi 50. Wow. Oke, sekarang kalian voting bunga kopi versi Meraki Design atau bunga kopi versi Redesign Rio Purba. Voting sekarang. Jadi itu aja teman-teman, ini ada 5 logo hasil redesign dan itu semuanya pakai satu font Poppins ya, Poppin, karena itu free juga, kalian bisa download di Google. Dan ini bukan promosi ya, karena kebetulan pakai Poppins saja semua dan kelihatannya bagus ya, simple kayak gitu. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat apa yang aku praktekkan. Kalau ada yang bingung, ada tanya, ada kritik, saran, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke grup-grup desain kaliannya, supaya aku semakin semangat tuh ya untuk buat video-video RLS yang seperti ini lagi di kemudian hari. Itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata. Dan buat kalian Bapak Ibu yang business owner yang sedang menyaksikan video aku, kita Yellow Design Studio sedang ada promosi 25% diskon untuk pembuatan logo, untuk branding guideline dan visual branding kalian. Jadi coba cek aja yellowstd.com atau langsung ke Instagram kita yellowstd, nanti langsung hubungin tim kita di website ataupun di Instagram. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Redesign logo subscribers. Lupa cuy. Sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jelek desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.